Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi ini tajuk renungan kita ialah pintu keluar. Apa makna rohani pintu keluar kota Yerusalem ini? Firman Tuhan dalam Yehezkiel 48 ayat 30 mengatakan, "Inilah pintu-pintu keluar kota itu di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta." Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh bacanya di dalam buku Yehezkiel 48 ayat 30 hingga 35. Ini merupakan gambaran buku Yehezkiel atau Nabi Yehezkiel tentang pintu-pintu gerbang kota Yerusalem. Saudara, ilustrasi. Tuhan memanggil bangsa Israel untuk menjadi saksi dan berkat kepada bangsa-bangsa. Itulah salah satu janji Tuhan kepada Abraham. Maka bangsa itu dibawa ke sebuah kota yang nantinya berperanan sebagai saksi kepada semua bangsa yang berada di luar kota itu. Apa maksud Tuhan menempatkan kota itu di tempat yang tidak kudus, di sekeliling orang-orang yang mungkin tidak percaya atau tidak mengenal Tuhan? Semua itu bermaksud agar setiap orang, baik orang awam maupun orang asing, boleh memasuki kota yang kudus itu. Perhatikan bacaan kita hari ini. Ada 12 pintu keluar yang dibuat di kota ini. 12 pintu itu diberi nama menurut ke-12 suku bangsa Israel. Mengapa disebut pintu keluar dan bukan pintu gerbang atau pintu masuk? Sebutan itu memberi makna bahwa kota ini harus memiliki orientasi atau fokus keluar, bukan hanya orientasi ke dalam atau fokus ke dalam. Atau lebih tepatnya, pada saat seseorang keluar dari kota itu, maka akan ada pula berkat Tuhan yang keluar dari kota itu. Ada kemuliaan Tuhan yang terpancar keluar dari kota itu. Kota itu tempat Tuhan hadir dan bersemayam. Akan terus mengingatkan bahwa Israel dipanggil untuk menjadi berkat kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia atau di luar. Saudara, apa pengajaran atau aplikasi yang kita boleh pelajari? Demikian panggilan Tuhan pada setiap orang percaya. Tuhan memanggil kita untuk memiliki orientasi, fokus kita keluar dan menjadi berkat kepada sesama. Bukan sahaja fokus ke dalam, tetapi keluar juga. Pada saat Tuhan hadir dalam hidup kita, maka orientasi kita tidak lagi menerima sahaja, tetapi memberi. Tidak lagi memikirkan hal diri sendiri, tetapi mulai peduli memikirkan keperluan atau kebajikan orang lain. Dan melalui hidup kita dipanggil untuk memuliakan Kristus melalui perbuatan-perbuatan baik kepada sesama. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa hidup kita adalah kota yang dikhususkan Tuhan untuk memancarkan kemuliaannya kepada setiap bangsa. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Karena Tuhan memanggil setiap kita. Dia pasti akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh menjadi saluran berkat kepada orang di luar atau sesama kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat. Sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi Tuhan memampukan kami menjadi alat Tuhan mengabarkan kabar gembira, kabar kasih itu pada orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.